salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Dura Dendi. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai manajemen information system. Tema kita pada hari ini berkaitan dengan securing information system. Nah, tema kita pada hari ini sangat penting bagi perusahaan atau organisasi dalam menjaga data-data perusahaan. Khususnya data-data penting, data-data rahasia perusahaan berkaitan dengan data keuangan, data informasi konsumen ataupun nasabah, data proses produksi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk menjaga dengan prosedur keamanan yang tepat. Pada hari ini, ada dua hal yang perlu diperhatikan bagi perusahaan atau organisasi dalam menjaga keamanannya tersebut. Faktor yang pertama berkaitan dengan security, kemudian yang kedua berkaitan dengan control. Security di mana policies, prosedur untuk mencegah tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab atau yang bukan ada izinnya untuk masuk mengambil data tersebut. Kemudian kedua berkaitan dengan control, di mana seperangkat metode, policies untuk menjaga keamanan berkaitan dengan data-data perusahaan, rahasia-rahasia perusahaan, data konsumen, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dua hal tersebut sangat penting bagi organisasi dalam menjaga keamanannya. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sistem itu sangat rentan, terutama di dalam menjaga keamanan data perusahaan. Ada 4 faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama berkaitan dengan hardware problems, kemudian software problems, disaster atau bencana, kemudian use network and computer outside of firm's control. So, 4 hal tersebut harus diperhatikan berkaitan dengan hardware, apakah ada permasalahan berkaitan dengan hardware, apakah softwarenya, aplikasinya, dan kemudian aksesnya, dan oleh karena itu benar-benar harus diperhatikan oleh perusahaan. Kemudian kita akan membahas mengenai internet vulnerabilities. Nah, di mana internet juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam faktor keamanan perusahaan, faktor keamanan sistem penyimpanan data. Karena dengan adanya internet sangat rentan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di luar dari kepentingan perusahaan untuk mendapatkan akses tanpa seizin dari perusahaan tersebut. Hacker, kemudian dia meretas email, meretas kontak, meretas data-data perusahaan. Oleh karena itu sangat penting untuk menjaga keamanan dari sistem perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya bagaimana Wi-Fi. Dengan adanya wireless Wi-Fi yang bisa dinikmati oleh banyak orang, karena Wi-Fi itu bisa dinikmati, itu juga termasuk salah satu yang sangat rentan untuk meretas atau menembus masuk pertahanan dari keamanan yang sudah disiapkan oleh perusahaan. So this is important bagi yang menggunakan Wi-Fi. Oleh karena itu mungkin ada beberapa Wi-Fi yang dibutuhkan password waktu kita mengakses Wi-Fi. Itu juga masih bisa ditembus karena Wi-Fi atau sistem wireless itu juga mempunyai peranan yang sangat penting di dalam faktor keamanan data perusahaan. Kemudian adanya malicious software. Ada beberapa virus, baik itu Trojan, worms, spyware, dan lain sebagainya yang dapat menembus pertahanan, merusak keamanan dari data-data dari media penyimpanan data perusahaan. Terlebih, data tersebut sangat penting. Kemudian berkaitan dengan hackers dan computer crime, di mana hackers juga orang-orang yang tidak bertanggung jawab berusaha untuk mengambil sesuatu yang tidak diinginkan, melakukan kejahatan dalam tanda kutip. Bagaimana dia menembus data perusahaan, kemudian dia melakukan phishing, membuat web secara palsu, kemudian dia meretas email, dan itu sangat berbahaya sekali bagi perusahaan. Bila hal ini tidak diminimalisir atau tidak dihilangkan, maka akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Kemudian adanya computer crime, di mana dengan adanya computer crime, identitas para karyawan bisa dipalsukan, dibuat seolah-olah dia merupakan karyawan perusahaan, padahal tidak. Kemudian phishing yang tadi saya bilang, kemudian bagaimana dia meretas email, kemudian dia melakukan fraud
dia mengambil data perusahaan, kemudian dia seolah-olah menjadi seorang karyawan, atau dia menjadi seolah-olah sebagai seorang konsumen, tiba-tiba dia meretas, kemudian menarik data, bahkan yang lebih parah dia mengambil rekening secara digital untuk tujuan kepentingan pribadi tanpa seizin dari perusahaan atau konsumen yang bersangkutan. Kemudian ada juga berkaitan dengan internal threat, di mana adanya inside social engineering dan sloppy security procedures dari dalam internal perusahaan itu sendiri. Kemudian stage yang kedua, kita akan belajar mengenai business value of securing and control, di mana lack of security control can lead to loss of revenue. Sudah pasti bagaimana perusahaan itu akan kehilangan revenue karena kepercayaan konsumen itu akan hilang. Kemudian low market value, legal liability, low employee productivity, higher operational cost. Nah, kelima, faktor atau dampak dari sistem keamanan yang ditembus, sistem keamanan yang rapuh, itu akan menghambat produktiviti perusahaan, menghambat produktiviti atau kinerja dari karyawan. Akibatnya, revenue perusahaan itu akan turun. Kemudian yang kedua, yang tadi sudah disebutkan, bagaimana dia harus menggunakan cost yang sangat tinggi untuk membayar perusahaan, membeli antivirus segala macam untuk menghadang faktor-faktor keamanan yang bisa meretas data perusahaan tersebut. So, itu adalah dampak-dampak jika faktor keamanan tadi tidak diperhatikan oleh perusahaan, atau faktor keamanan yang tadi menjadi suatu yang tidak penting atau tidak krusial bagi top manager bila tidak diperhatikan. Kemudian stage yang ketiga, kita akan belajar mengenai establishing a framework for security and control, di mana establish a framework for security and control berkaitan dengan information system control. Itu dibagi lagi, ada general control berkaitan dengan software, hardware, computer operational control, kemudian berkaitan dengan application control. Nah, tipe-tipe application control berkaitan dengan input controls, processing controls, kemudian output controls. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan establishing a framework for security and control berkaitan dengan risk assessment, di mana risk assessment di sini kita bisa mengetahui dengan adanya sistem manajemen risiko, jika pertahanan pertahanan sistem perusahaan itu ditembus berkaitan dengan virus, hacker, aplikasi, software, dan lain sebagainya, itu kemudian dengan adanya risk management di sini akan ketahuan, oh, bila ditembus pertahanan ini maka akan terjadi kerugian sekian, bila ditembus pertahanan ini akan terjadi kerugian sekian, dan seterusnya. Kemudian berkaitan dengan security policy, bagaimana kebijakan mengenai keamanan, authorized management system, disaster recovery planning. Ini merupakan juga sesuatu yang sangat penting karena berkaitan dengan adanya bencana yang kita tidak tahu dan kita tidak menginginkan mengenai bencana, so harus diadakan atau disediakan mengenai backup plan. Kemudian berkaitan dengan business continuity planning, itu juga harus diperhatikan bagi perusahaan agar bisnis tersebut berlangsung terus. Kemudian berkaitan dengan audit. Nah, audit di sini juga merupakan sesuatu hal yang sangat penting jika atau berkaitan dengan keamanan. Nah, audit ini kita tinggal mengecek, oh, apakah keamanannya sudah tercover dengan baik, apakah sudah di-password, apakah password diganti setiap bulannya, apakah misalkan kita membuat password, misalkan melalui email, itu ada caps lock-nya, kemudian harus dikombinasikan dengan huruf dan angka, dan lain sebagainya. So, this is important. Kemudian, stage yang keempat, kita membahas mengenai technologies and tool for security, di mana dibutuhkan akses kontrol jika misalkan kita ingin masuk ke dalam data perusahaan, even dia atau saya merupakan karyawan internal tersebut. Nah, harus ada orang yang bertanggung jawab atau orang yang mempunyai akses untuk mengakses data perusahaan. Misalkan untuk mengakses data nasabah, nah orang tersebut harus misalkan manajer, kelas manajer atau top manager. Nah, jika misalkan berkaitan dengan uang, harus authorized by manajer keuangan.
Misalkan hal itu yang harus diperhatikan sehingga even dia internal karyawan pun akan sangat sulit untuk menembus pertahanan atau membuat fraud atau mengambil keuntungan bagi kepentingan dirinya sendiri. Kemudian berkaitan dengan firewall, di mana teknologi firewall ini bisa menghadang adanya intruder, adanya orang lain yang tidak bertanggung jawab, entah virus, kemudian ada serangan hacker dan lain sebagainya untuk menahan serangan-serangan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian setelah adanya firewall, kita bisa menambahkan berkaitan dengan antivirus. Nah, tadi kita sudah bahas ada Trojan, kemudian worm dan lain sebagainya. Nah, perusahaan sangat penting untuk memiliki antivirus untuk melindungi data-data perusahaan dari ancaman virus-virus yang disebarkan melalui internet. Nah, bagaimana ensuring system availability dan kemudian recovery oriented computing. Bagaimana sistem recovery, entah adanya disaster, entah adanya serangan, kita harus mempunyai sistem yang bisa merecover secara cepat karena bisnis kita berlangsung secara terus-menerus. Kemudian, bagaimana ensuring software quality? Di sini ada software metrics, kemudian kita bisa testing, mengecek secara langsung, dan memastikan bagaimana software yang kita gunakan itu aman dipakai bagi kepentingan perusahaan. Terutama berkaitan dengan rahasia data-data perusahaan yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, mungkin itu penjelasan ilmu, informasi yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu serta teman-teman semua berkaitan mengenai keamanan, khususnya di dalam manajemen information system. Semoga ilmu, informasi yang saya berikan dapat berguna bagi Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Terima kasih, salam akademia.